kita itu apa ya? Saya ini cuma mau bilang sama Denny ini, Denny Siregar ini, kalau punya tweet itu atau punya bacot kalau bagi saya, ini harus bilang bener dong. Ini kan maksud kita ini manusia lebih parah dari Sengkuni. Kalau Sengkuni itu cuma di internal kerajaan diadu domba, nggak ke masyarakat. Nah kalau ini ke masyarakat loh, masyarakat disuruh saling bunuh sama dia. Nah, Taufik ini, Muhammad Taufik ini senior saya di Himpunan Mahasiswa Islam, sama-sama di HMI cabang Jakarta. Ya kan, saya tahu Taufik ini bagaimana, bahwa dikaitkan dengan FPI, pembela FPI, HTI. Nah ini kan lucu ini. Maksudnya mau mengatakan Taufik ini radikal atau teroris. Ini kan bahaya ini, biadab ini. Makanya saya protes di situ, saya katakan di situ. Bahwa dia senior saya di HMI dan dia hari ini pengurus wilayah kami, MW kami, Majelis Wilayah kami DKI Jakarta. Ya kan? Saya jelaskan di situ. Jadi ini manusia-manusia ini harusnya pihak kepolisian nih harus segera nih tangkap nih kayak gini. Karena satu kan nggak ada di HMI ini diajarkan kita menjadi teroris. Siapa yang bilang? Saya mau tanya aja. Mungkin Pak Presiden Jokowi juga tahu kok, orang dia hadir waktu pembukaan Kongres HMI. Di acara kami, misalnya milad kami, dia juga hadir, ya kan? Di acara-acara. Saya mau cari beritanya itu di mana, lupa saya itu. Jadi kita itu apa ya? Saya ini cuma mau bilang sama Denny ini, Denny Siregar ini, kalau punya tweet itu atau punya punya bacot kalau bagi saya, ini harus bilang bener dong. Jangan sampai dia menghina, menjerumuskan orang sehingga nanti ada stigma dari masyarakat. Wah ini bener loh, Taufik nih teroris atau Taufik nih misal radikal, sehingga akhirnya penegak hukum memeriksa Taufik dan lain-lain. Saya nggak bisa, Bang Refli. Wah, kenapa saya pasang badan di situ? Karena saya tahu, misalnya saya kenal dengan Bang Refli, bahwa selama ini Refli Harun ini biasa-biasa aja, kok nggak ada yang ngajarin KNPI menjadi teroris. Ya kan, tiba-tiba dilibatkan teroris kan jadi bingung kita. Ya kan? Ini Taufik dipecat, hari pertama ribut dengan Denny Siregar. Ada apa? Ya masalah ini kan masalah pemecatan partai. Iya. Bang Refli. Bang Taufik itu dipecat dari Gerindra. Iya. Ya. Ini kan urusan internal Gerindra dengan Taufik. Iya. Nah kenapa model Denny Siregar ini berbicara masalah FPI, masalah HTI, masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan hari ini yang dianggap ormas terlarang. Ini kan ingin menjerumuskan Taufik sehingga distigmakan nantinya oleh masyarakat atau nantinya akan menarik penegak hukum untuk memeriksa Taufik. Ini gak boleh. Ya saya juga heran ya, kenapa selalu ya ya tadi saya bilang, kalau soal adu argumentasi oke, ya kan? Tapi kenapa arahnya tuh kriminalisasi, ya kan? Bahasanya selalu begitu. Ya makanya saya juga bingung sama mereka ini agamanya apa. Saya bingung. Ada misalnya kemarin saya lihat tweet salah satu manusia yang saya anggap nih bagian dari buzzer. Menghina menghina Nabi Muhammad, Rasulullah di India. Saya nggak tersinggung, biasa-biasa aja. Ini kan jadi bingung kita. ini akidahnya di mana? Dia mengaku beragama, masa junjungannya dihina, mereka nggak merasa terhina. Ini kan aneh nih. Ya, jadi buzzer nih harus diteliti betul. Dia punya agama apa?
Ya kan, jelas gak agamanya? Atau misal bangsanya apa? Kalau orang yang misalnya berbangsa Indonesia, berwarga negara Indonesia, saya yakin cinta damai. Nggak mungkin kita mau saling pukul, mau saling ribut, lempar-lemparan. Kita nih bangsa Indonesia dari zaman dahulu ini rindu kedamaian. Jadi ya sama damai-damai. Nggak ada permasalahan. Hari ini di pojok1.id ya, hari pertama murka. Woi Denny Siregar, kalau mau hadap-hadapan, ayo sekalian sama kakak pembina lo. Iya kalau saya hari ini Bang. Tapi di sini bilang mantan ketua umum Komite Nasional Pemuda Indonesia, nggak benar ya, masih ketua umum. Ini biasa lah, apa namanya, mainan-mainan yang dibuat mereka juga. Oke. Hari pertama meradang gara-gara Denny Siregar mengaitkan pemecatan Taufik dengan FPI. Begitu. Haris pertama menuding Denny Siregar asal tuduh dengan mengatakan bahwa Gerindra memecat kadernya yang suka merangkul FPI. Partai Gerindra kayaknya lagi bersih-bersih kadernya yang suka rangkul-rangkul FPI. Soalnya mendukung ormas radikal sepertinya udah nggak tren sekarang. Rame doang tapi kalah mulu di medan perang. Masih ada Fadlizon deh. Apa beliau sekarang lagi deg-degan, kata Denny Siregar melalui akun Twitternya @DennySiregar. Saya kadang-kadang nggak habis pikir ya, kenapa selalu dia serang individu, itu yang kita nggak suka ya. Kayak dia kaitkan lagi Fadlizon, ya. Ini kan apa ya? Maksud kita ini manusia lebih parah dari Sengkuni. Kalau Sengkuni itu cuma di internal kerajaan dia adu domba, nggak ke masyarakat. Nah kalau ini ke masyarakat loh, ya kan? Masyarakat disuruh saling bunuh sama dia. Ya kan? Kalau di Sengkuni ini kan cuma ingin Pandawa dan Kurawa aja. Kurawa membunuh Pandawa. Bagaimana menyingkirkan Pandawa yang hanya 5 orang. Tapi yang saya heran ya, kenapa ya tidak ada peringatan dari istana ya, terhadap kelompok-kelompok ini. Kita nggak usah bicara spesifik orangnya ya, tapi kelompok-kelompok ini. Bahkan saya pernah lihat ada televisi misalnya memberikan tempat seolah-olah mereka adalah pejuang gitu ya. Pejuang yang katakanlah berjuang untuk membela kekuasaan gitu ya. Iya, saya juga heran. Tapi ya, saya nggak yakin Bang Refli ya, istana nih tahu-tahu tentang dia. Saya nggak yakin juga. Kalau emang istana dia orang istana, ya buktiin aja dia orang istana lah. Lawan KNPI kan itu aja. jadi saya bicara udah kasar lah, apa Bang Refli. Dengan dia mengkaitkan saya punya senior, saya tahu bagaimana senior ini, bahkan senior HMI cabang Jakarta yang lain ini M Taufik, dikaitkan apa kasus pemecatannya dengan rangkulan terhadap ormas yang sudah dilarang oleh negara, ya kan? Ini maksudnya apa mereka? Kita tahu Bang Taufik ini tidak pernah radikal pikirannya gitu. Bahwa ada pemecatan di Gerindra saya nggak mau urus, biarin aja. Ya itu internal. Ya kan? Saya juga di Golkar kena pecat dari kepengurusan biasa-biasa aja. Gitu loh. Ya, yang penting kan maksud kita jangan dikaitkan, jangan sampai Haris dipecat dari kepengurusan Golkar gara-gara A, gara-gara B. Yang itu fitnah isinya. Coba kita bacakan sedikit ya komentar Sobat Era. Nggak ada guna mengecam buzzer, tapi kejarlah yang mempekerjakan buzzer berbayar. Nah, itu. Jadi Sobat Era sekalian ya, sederhananya hidup bernegara nih begini. Kalau kita nggak ada masalah kekuasaan itu, ya nggak akan masalah dikritik, ya kan? Tapi kalau ada masalah memang berat. Misal, jadi gini, kan kita selalu bicara tentang demokrasi. Kita mengandaikan orang tuh baik semua. Kalaupun ada kesalahan itu sifatnya human being, manusiawi. Nah, maka kita ngomong, kamu nggak boleh dong. Misalnya contoh, nggak bisa dong transaksi ke Goto itu menyalahi conflict of interest misalnya gitu ya kan, misalnya kan begitu. Ini menarik ini. Ya kan, jadi kita menganggap manusia baik semua. Nah berdasarkan hukum memang iya. Misalnya saya pernah undang Agus Edi Kristianto, dia cerita, Telkomsel menggelontorkan kira-kira 6,3 triliun kepada Goto. Goto itu adalah gabungan perusahaan Gojek dan Tokopedia. Di Tokopedia itu ada Wisnu Tama sebagai komisaris. Di Go sudah kita tahu lah Menteri Nadiem kan.
Iya. walaupun dia nggak ikut-ikutan. Nah, Go dan To ini menjadi GoTo. Setelah dia merger, dapat suntikan dana 2 kali, kalau nggak salah pembayarannya itu uang real, uang cash. Nah, kalau dikonversikan kurang lebih 6,3 triliun kan. Nah, cuma yang jadi masalah adalah Telkomsel ini waktu jadi GoTo, komisaris utamanya Boy Thohir, kakaknya Menteri BUMN. Di Telkomsel, Komisaris Telkomsel. Wisnu Tama, yang juga komisaris Tokopedia. Padahal Telkomsel ini anak perusahaan Telkom yang BUMN, karena sahamnya mayoritas dimiliki Telkom. Nah, ketika kita melihat kaitan-kaitan itu, kan sebenarnya kan common sense kita mengatakan, wah ini ada benturan kepentingan. Harusnya kalau misalnya nggak punya apa-apa, kan biasa aja kan, ya kan? Yeah. Oh iya ya, oh makasih ditelah luar biasa kalau Telkomsel 6,3 T bantuan ke dua pihak itu. bukan bantuan, jadi itu kerjasama. Suntikan dana yang kemudian dikonversikan menjadi saham. Tapi sahamnya di bawah 5% juga cuma. Ini kan repot. Ya, gitu. Ya kan banyak juga yang butuh juga suntikan dana dari Telkomsel, kok nggak dibagi masyarakat banyak. Maksudnya jangan jadi oligarki lah. Okay. Ya, jadi jangan membentuk kerajaan dalam kerajaan. Kalau kita mengkritik itu kan sebenarnya kan sebagai warga negara kita punya hak dong, ya kan? Nah, mudah-mudahan ya wajar lah, misalnya iya. Bang Refli punya Refli Harun Channel, tiba-tiba produsernya nanti hitungannya istri, nanti anak perusahaan Refli Harun Channel TV-nya anak Bang Refli, itu nggak bener lah. Makanya. Nah ini kan Goto ini kan seperti itu sebetulnya harus diusut oleh KPK dan Kejaksaan. Oke, misalnya ya, jadi dan yang paling penting ketika kita mengkritik, kita kan nggak punya agenda. Kalau saya misalnya Kalau secara bisnis saya perhatikan Goto itu tidak memenuhi ya. Apa secara bisnis fine aja ya. Yeah. Yang bermasalah adalah orang-orang di balik merger suntikan dana itu. Ya, itu makanya yang sebenarnya kan terlepas apakah itu menguntungkan atau tidak itu kan soal lain. That is another story. Semoga untung. Kalau rugi. Tapi kan masalahnya potensi konflik of interestnya itu kan yang kemudian dipermasalahkan. Yang di belakang ini. Sebetulnya kan ini kan bagian dari agenda reformasi mungkin di zaman Bang Refli ya. Itulah memberantas KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi hari ini kok zaman saya emang Bung Haris usia berapa sekarang? Saya masih kelahiran 83. Saya masih SMA saat itu. Zaman abang lah itu. Saya masih 83 baru 38. Saya lewat sedikit ya. Kalau saya udah 40 lewat. Ya, udah saya lewat sedikit. Jadi waktu itu umum. saya sudah selesai kuliah. Tahun 95, reformasinya 98. Nah, tapi ada teman kita Ray Rangkuti yang waktu itu masih mahasiswa sampai diperingatkan dia karena mahasiswa abadi kan. Oke, kita bacakan lagi coba ya. Salam 0% KNPI. Nah, ini KNPI kenapa nggak memperjuangkan 0% juga? Hah? Jadi sebetulnya yang harus diubah nih banyak, Bang. Yeah. Makanya kita nggak mau masuk ke konflik yang tadi itu. Masalah 0% secara demokrasinya benar. Tapi kan undang-undang kita sudah jelas bahwa harus diusulkan dari partai politik sebagai pengusung calon presiden. Makanya kan ini ya banyak lah, termasuk Bang Refli dengan kawan-kawan yang lain mungkin dengan senior-senior yang lain lagi memperjuangkan, termasuk Pak Lanyala kan memperjuangkan 0%. Ya sebetulnya kan ini harus diubah dari sistem konstitusinya, Bang. Saya yakin kalau semua yang demokrasi saya juga dukung lah. Tapi kan saya juga nggak bisa ikut membawa KNP dalam ranah yang misalnya ya sudah ditetapkan undang-undang belum ada masalah sampai detik ini masalahnya, Bang. Bahwa tidak ada masalah dengan 20% itu, baik di sisi partai politik juga. Yang menggugat kan dari sekian partai politik yang di parlemen itu juga hampir nggak ada. Yang ada hanya akan ada PKS katanya akan menggugat, PBB sudah menggugat. Nah, tapi PBB di luar parlemen. Di luar parlemen, tapi dalam parlemen karena kan jangan salah. Dulu kalau MK itu ada fatsunnya begini, kalau partai parlemen kalau menggugat nggak boleh. Karena dianggap mereka lawmaker, pembentuk undang-undang. Cuma anehnya
individu kayak Gatot Nurmantio, kemudian Ferry Juliantono, anggota-anggota DPD nggak diterima legal standing. Jadi siapa yang boleh menggugat? Masa cuma urusan 7 partai yang tidak lolos parliamentary threshold, padahal ini urusan yang besar sekali. Ya Gitu. sebetulnya hari ini kalau KNP posisi di situ tengah-tengah, Pak. Bagi Oke. kita 20% ini kan juga sudah jadi kesepakatan di DPR dan baru-baru Iya. ini aja Iya. digugat.